warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, apa kabar anak-anak ibu semua? Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, perkenalkan nama Ibu Dewi Puspasari. Saat ini Ibu mengajar di kelas 7 di kelas kalian semua. Ini materi pertama yang akan Ibu sampaikan ke kalian pada pembelajaran daring untuk 6 bulan ke depan. Nah, materi yang akan Ibu sampaikan ini adalah bilangan bulat. Sebelumnya, Ibu mau tanya dulu nih, apakah kalian sudah sarapan pagi? Apakah kalian sudah mandi pagi? Apakah kalian sudah berjemur dan berolahraga? Tetap jaga kesehatan ya. Ibu harapkan kalian sekeluarga sehat walafiat, jasmani dan rohani, sehingga kalian bisa melaksanakan aktivitas hari ini dengan hati yang senang. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah. Nah, materi yang akan Ibu sampaikan adalah mengenai bilangan bulat. Ya, ayo, Ibu rasa kalian waktu di SD sudah dapat nih mengenai bilangan bulat. Apa itu bilangan? Kita mulai saja ya. Tak kenal maka tak sayang. Baiklah, di awal ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Ibu harapkan nanti setelah belajar mengenai bilangan bulat, yang pertama itu kalian bisa mengenal dan menjelaskan apa itu bilangan bulat. Kemudian nanti setelah itu kalian bisa menyatakan sebuah besaran sehari-hari menggunakan bentuk bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Nah, yang ketiga, kalian bisa mengurutkan bilangan bulat positif dan negatif. Serta yang terakhir, kalian bisa menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan bilangan bulat positif dan negatif. Nah, operasi hitung bilangan bulat itu terdiri dari apa saja ya? Yang pertama itu penjumlahan, yang kedua adalah pengurangan, yang ketiga adalah perkalian, yang keempat adalah pembagian, perpangkatan, dan pengakaran. Baiklah, kita akan mulai saja dengan yang pertama yaitu penjumlahan. Silakan disimak ya. Oke, baiklah, kita mulai saja dengan penjumlahan ya. Nah, kali ini yang akan Ibu bahas adalah dengan cara baris berbaris. Contohnya, hasil dari 4 ditambah negatif 7 itu dapat kita tentukan dengan menggunakan garis bilangan. Perhatikan ya, di sini ada orang yang akan berjalan menuju angka 4. Yang merupakan 0 adalah titik awalnya. 1, 2, 3, 4. Nah, 4 adalah titik kedua. Kemudian, karena 4 ditambah negatif 7, maka orang ini akan berjalan mundur sebanyak 7 langkah. Titik keduanya dimulai dari angka 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ternyata titik akhirnya adalah di negatif 3. Sehingga 4 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 3. Oke, baiklah. Sekarang kita menggunakan garis bilangan ya, masih dengan soal yang sama. 4 ditambah negatif 7 dapat ditunjukkan sebagai berikut. Mulainya dari titik 0, kemudian 4 ke kanan. Dari 4 itu mundur 7 ke belakang. Nah, dengan demikian, sisanya itu yang panah hitam dari 0 kita hitung ya. Nah, maka hasilnya adalah negatif 3. Jadi, perhatikan ya bahwa titik selalu dimulai dari angka 0. Makanya dengan cara seperti di atas, dapat kita tentukan bahwa negatif 7 ditambah 4 atau 4 ditambah negatif 7 ya. Nah, dari 0 ke negatif 7. Maka hasilnya juga negatif 3. Jadi sama ya. Sekarang kita akan menjumlah dengan menggunakan mister hitung ya. Contoh soalnya adalah hitunglah 4 ditambah negatif 6. Nah, perhatikan
Perhatikan ya, di sini ada 2 bistар hitung yang sudah Ibu siapkan. Fokus ke angka 0 ya. Nah, angka 0-nya akan bergeser ke 4. Tuh, lihat seperti itu ya. Itu merupakan titik awalnya angka 4. Kemudian ya 4 ke kanan. Selanjutnya dari angka 4 tadi bergeser 6 ke kiri. Maka angka 0-nya berhenti di angka negatif 2. Jadi dengan demikian hasilnya adalah negatif 2. Oke, baiklah, kita bahas soal-soal ya dengan menggunakan garis bilangan. Tentukanlah hasil dari soal-soal yang ada di bawah ini. Jangan lupa siapkan kertas dan catatan kalian ya. Oke, untuk soal yang pertama, apakah sudah dapat jawabannya? Ibu yakin kalian bisa, karena soalnya gampang banget. Kita jawab sama-sama ya. Oke, ini ada garis bilangan. Perhatikan. Dari 0 ke 2. Selalu diingat ya, titik 0 merupakan titik awal. Kemudian dari angka 2 dia berjalan lagi 3 langkah ke depan. Maka 2 ditambah 3 sama dengan 5. Sekarang kita lihat yang kedua ya, 3 ditambah 2. Oke, perhatikan. Dari titik 0 dia akan menuju ke 3. Kemudian dia akan melompat lagi sebanyak 2 langkah ke angka 5. Maka dengan demikian 3 ditambah 2 sama dengan 5 ya. Kita lihat yang B. Negatif 5 ditambah 6. Perhatikan ya, dari titik 0 dia akan berjalan ke angka negatif 5. Dan akan mundur ke belakang sebanyak 6 langkah. Nah, maka berakhir di angka 1 ya. Maka negatif 5 ditambah 6 sama dengan 1. Kita lihat 6 ditambah negatif 5 ya. Sama seperti itu. Sekarang, tapi titiknya dari 0 dia menuju ke 6. Nah, kemudian mundur ke belakang sebanyak 5. Jadi 6 ditambah negatif 5 sama dengan 1. Kita lihat yang terakhir. Negatif 3 ditambah negatif 4. Dari 0 menuju negatif 3, kemudian berjalan lagi sebanyak 4 langkah ke kiri. Maka negatif 3 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 7. Yang terakhir ya, negatif 4 ditambah negatif 3. Dari 0 menuju negatif 4, kemudian berjalan lagi sebanyak 3 langkah ke kiri. Dari negatif 4, tibalah dia di negatif 7, maka negatif 4 tambah negatif 3 tambah negatif 4 sama dengan negatif 7. Nah, ini di dalam matematika dinamakan dengan sifat komutatif penjumlahan, yaitu apabila A ditambah B, maka itu sama saja dengan B ditambah A. Apakah kalian sudah mengerti? Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Nah, di sini ada soal ya. Pasangan yang bilangan jumlahnya 0. Jadi kalian cari, kita mencoba memasangkan bilangan yang jumlahnya apabila mereka disatukan, maka hasilnya akan menjadi 0. Kita mulai ya. Oke, angka 5, ayo pasangannya dan iya betul sekali, 5 dan negatif 5. Karena 5 ditambah 5 sama 5 ditambah negatif 5 sama dengan 0. Yang kedua 2009 dan negatif 2009. Iya, betul. Karena 2009 tambah negatif 2009 sama dengan 0. Selanjutnya seperti itu. Nah, jadi dua bilangan yang jumlahnya 0 disebut dua bilangan yang berlawanan. Maka
Jumlah dua bilangan yang berlawanan selalu 0. Untuk setiap bilangan A ditambah negatif A sama dengan negatif A ditambah A. Jadi itu sama dengan 0. Ibu rasa kalian paham ya? Nah, kalau untuk bilangan yang kita tambahkan 0 bagaimana? Ini ada soalnya, tentukan hasil dari 6 ditambah 0, 0 tambah 12, dan 0 ditambah negatif 7. Ya. Jawabannya adalah yang pertama itu adalah 6, 12, dan negatif 7. Jadi apa kesimpulannya menurut kalian? Iya, betul, bahwa setiap angka yang ditambahkan dengan 0 akan menghasilkan angka itu sendiri. Ya. Setiap bilangan yang ditambah dengan 0 hasilnya selalu bilangan itu. Jadi A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Sekarang perhatikan ya, di sini ada contoh bilangan, Ibu rasa tidak akan sulit juga bagi kalian. Kita jawab sama-sama ya. Dalam kurung 2 ditambah 3 ditambah 4. Apakah jawabannya? Ya, 2 ditambah 3 dalam kurung ya sama dengan 5 tambah 4 tambah 9. Apa bedanya 2 ditambah dalam kurung 3 tambah 4? Perhatikan ya itu. Nah, kalian lihat perbedaannya di situ? Ya. Yang di dalam kurung adalah 2 ditambah 3, kemudian yang kedua dalam kurungnya adalah 3 ditambah 4. Tapi mengapa nggak menghasilkan angka yang sama? Nah, ya, jadi dalam kurung 2 ditambah 3 ditambah 4 itu sama dengan 2 ditambah dalam kurung 3 tambah 4. Sama halnya dengan soal yang D. Ya. Sama seperti itu, kemudian yang C juga seperti itu ya. Nanti kalian bisa putar ulang videonya. Nah, jadi kesimpulannya udah kalian dapatkan ya, bahwa dalam kurung 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 2 ditambah dalam kurung 3 tambah 4 dan seterusnya itu secara umum adalah A ditambah B dalam kurung ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C, yaitu adalah sifat asosiatif penjumlahan. Nah, jadi bisa kita tarik dari beberapa kesimpulan ya. Yang pertama adalah jumlah dua bilangan positif sama dengan bilangan positif. Contohnya 3 ditambah 5 sama dengan 8. Dan jumlah dua bilangan negatif sama dengan bilangan negatif. Contohnya negatif 4 ditambah negatif 9 atau negatif dalam kurung 4 ditambah 9 sama dengan negatif 13. Dan jumlah bilangan positif dengan negatif sama dengan selisih kedua bilangan itu dengan tanda mengikuti tanda yang lebih besar. Contohnya 5 ditambah negatif 8 sama dengan negatif 3. Perhatikan bahwa 8 lebih besar dari 5, sedangkan 8 dikurang 5 sama dengan 3. Dan 8 yang terbesar bertanda negatif. Nah, ini adalah akhir perjumpaan kita untuk materi bilangan bulat penjumlahan kali ini. Ibu rasa itu saja. Sekian, terima kasih. Tetap semangat. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.